Salam jumpa di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Sahabat pembelajar, kali ini kita akan diskusi mengenai topik yang sebenarnya kita akan mengalami semuanya, atau mungkin kita sedang mengalami, yaitu tentang stres. Dan kali ini kita sudah kehadiran seorang Widya Iswara Madya. Sebentar lagi mau jadi Widya Iswara Utama ya. Beliau adalah Dr. Muhammad Khairil Anwar. Kita sapa kepada beliau. Selamat datang Pak Khairil. Terima kasih Pak Pulung. Dokter bukan dokter Pak ya? Dokter. Oh dokter ya. Kalau dokter kan manggilnya dok, gak enak juga. Iya. Oke. Baik Pak, sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat. Khairil. Ya saya manggilnya Pak Khairil aja ya. Boleh. Nanti kalau sudah jadi profesornya manggil Prof gitu ya. Pak Khairil, kita ngobrol-ngobrol mengenai diskusi mengenai stres. Kebetulan Pak Khairil ini juga seorang pengampu yang banyak berkecimpung di bidang soft skill, dan beliau juga salah satu pengajar manajemen stres ya, materinya manajemen stres. Dan ini termasuk diklat kalau di BPK itu yang cukup laris. Ya mungkin karena kita tidak bisa pungkiri bahwa orang stres itu kan, namanya stres itu tidak bisa dilepaskan dari manusia. Yang konon katanya kalau orang nggak stres itu malah justru mati ya mungkin. Nggak ada esensi kemanusiaannya. Nggak ada esensi kemanusiaannya. Nah kita akan ngobrol banyak tentang stres. Nah ngomong-ngomong sekarang sedang stres nggak ya Pak? Sekarang tidak sedang stres. Tidak sedang stres. Iya. Tapi kan orang bilang itu katanya stres itu jelek Pak. Karena kamu stres itu. Apakah stres itu seperti itu? Stres itu secara harfiah, secara kata-kata ya, bisa dimaknai sebagai tekanan. Tekanan. Nah, tekanan ini apakah positif atau negatif tergantung siapa yang tertekan. Jadi ada tekanan yang positif juga? Ada. Apa aja itu Pak? Kalau dalam konteks stres, tekanan positif itu biasanya disebut sebagai eustress. Eustress. Jadi dia yang bersangkutan memandang stres tadi sebagai tantangan yang harus dia capai ya. Sehingga yang muncul di situ adalah semangat untuk melakukan sesuatu yang melebihi dari standar yang dia biasa dia lakukan ya. Itu eustress. Kemudian untuk stres yang negatif itu tadi? Distress. Nah ini semacam perasaan terancam ya, atau tekanan-tekanan yang maknanya negatif pada perspektif orang yang terpapar dengan tekanan tadi, stres tadi. Oke. Nah, setiap orang kan bisa beda-beda. Bagi saya, dimarahin atasan mungkin menjadi tantangan. Bagi teman saya misalnya, itu malah jadi satu hal yang nggak enak. Jadi membuat dia jadi putus asa seperti itu. Nah, ini bisa beda-beda berarti Pak, eustress dan distress nih. Iya. Jadi diantaranya pengalaman masa lalu ya, lingkungan itu memengaruhi orang terhadap respon stres, termasuk genetik. Jadi pada tubuh kita ketika menghadapi tekanan tadi, dia mengeluarkan hormon yang disebut dengan kortisol. Ada orang-orang tertentu yang banyak dan sering keluarnya, orang-orang tertentu yang lain nggak terlalu ya. Nah, semakin banyak hormon stres ini keluar, maka dia memengaruhi bagian atau area di otak kita yang disebut dengan hipokampus itu, mengecil dia, sehingga fungsi dia mengelola informasi, menyimpan dan mengelolanya itu berupa memori dan seterusnya itu menjadi berkurang, sehingga akan memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, termasuk merespon tekanan tadi. Jadi beda itu dari sisi bawaan lahir, kata anak sekarang ada bawaan lahir, ada rupanya, dan juga pengalaman masa lalu, mungkin aspek traumatis. Kalau dimarahin atasan yang happy, barangkali dia punya pengalaman ketika atasannya tanda kutip memarahi misalnya, atau ini dia pandang itu sebagai sebuah tantangan. Dia pandang itu sebagai sebuah upaya pimpinannya, atasannya untuk menjadikan dia versi terbaik yang dia bisa jadi. Mungkin itu cara dia melihat gitu ya. Oke, jadi berarti stres sendiri itu kalau dari penjelasan Pak Khairil itu sendiri ada tekanan intinya ya. Tekanan. Tetapi tekanan sendiri ada dua arahnya, bisa positif, bisa negatif. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa hal yang penyebab jadi positif, jadi negatif. Nah, secara umum penyebab stres itu sendiri apa saja, Pak? Jadi secara umum itu ada dua ya, klaster besar. Klaster besarnya. Dari sisi individu maupun dari sisi di luar dirinya. Di individu dan di luar dirinya. Okay. Kalau secara individu, setiap orang namanya hidup kan ada keinginan, ada kebutuhan. Keinginan, kebutuhan. Dan
suka tidak suka kan namanya hidup, dan kehidupan terpapar dengan dunia luar. Manakala yang dari dirinya tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, nah itu bisa menimbulkan stres gitu ya. Mungkin standar-standar dia yang terlalu tinggi, dia perfeksionis. Makanya orang-orang yang standar tinggi, perfeksionis, rentan terhadap stres. Rentan terhadap stres. Nah, rentan. Atau membuat stres orang lain juga bisa, Pak? Bisa. Kalau dia sedang punya kewenangan mungkin ya, dia memaksakan standar dia kepada orang lain, itu bisa menyebabkan orang stres. Tergantung orang itu juga. Kalau dia punya stres resiliensi yang tinggi, berbalik ke dirinya. Jadi cara dia mengelola kan. Stres resiliensi itu maksudnya seperti apa, Pak? Jadi dia punya daya tahan terhadap stres. Daya tahan terhadap stres. Katakanlah dia yang tadi ya, jadi buat yang di sana stres eksternal ya, pengaruh dari luar, dari lingkungan kerja misalnya, dengan tekanan-tekanan ini beri di sana nggak mau ditekan misalnya, ini balik ke sini bisa jadi tekanan itu. Nah, faktor dari luar, kalau tadi dikatakan ada faktor dari dalam, kemudian faktor dari luar apa saja kira-kira? Faktor dari luar dari ilustrasi tadi ya, berarti dari sisi orang yang ditekan ya. Iya. Berarti dia kan tekanan dari luar, dari tuntutan pekerjaan misalnya. Tuntutan pekerjaan. Tuntutan kehidupan misalnya finansial ya. Kebutuhan finansial ya. Relasi dia dengan orang lain. Hubungan interpersonal itu juga bisa menyebabkan termasuk lingkungan dalam pengertian fisik. Misalnya nih tata letak barang-barang yang tidak rapi, mungkin buat orang tertentu stres. Kebisingan, polusi udara itu stres. Barang berantakan itu bisa jadi stres. Tapi kalau saya barang berantakan nggak bikin stres ya. Kalau dirapikan malah saya stres, nggak ada kerjaan katanya. Iya gitu. Benar, jadi beda-beda tadi ya tadi sampaikan. Orang-orang yang cenderung kreatif ya, menciptakan sesuatu, merekayasa dalam artian engineering itu pada umumnya, sepanjang yang saya tahu ya, dengan pengalaman saya pribadi juga rekan-rekan waktu kuliah, itu agak berantakan. Tapi dia tahu barang apa di mana. Jadi dalam benaknya ada sistem tata letak barang sendiri gitu. Alur kerja dia sendiri dengan keunikannya gitu. Bagi dia tidak bikin stres, bagi orang lain yang lihat stres ya. Itu sama kayak gini nih, yang lagi tren sekarang, knalpot brong. Iya. Bagi penyuka knalpot brong nggak stres, bagi saya stres. Dengernya polusi itu. Polusi buat saya, dan saya ikutin. Iya. Saya mempraktekkan assertive communications. Iya. Daripada saya stres, saya kelola stres saya dengan cara buat dia stres. Nah, kalau nggak bisa ya saya maafkan. Nah, kalau kita terbawa nanti kita yang jadi stres, yang dalam artian negatif tadi kan. Nah, tadi Pak Hairil sempat menyampaikan kan dua inti penyebab stres, yang dari dalam dan dari luar. Kalau kita perhatikan Pak Hairil, dari dalam ini kan berarti tadi Pak Hairil sampaikan ada pengalaman hidup orang juga kan. Pengalaman hidup mana yang membuat orang ini jadi cenderung lebih toleransi stresnya tinggi, mana yang cenderung toleransi stresnya rendah? Pengalaman, kalau bahasa gaulnya pengalaman pahit ya. Pengalaman pahit. Kalau orang sering terpapar dengan hal-hal yang pengalaman kecut nggak termasuk ya? Pengalaman kecut ya, kecut pahit gitu ya. Itu dia lebih punya stres toleransi yang lebar. Lebih punya stres toleransi lebar ya. Misalnya sering gagal. Terus gagal coba lagi. Begitu tidak bikin putus asa malahan ya. Nggak putus asa. Terus ada tantangan, ini saya bisa. Dulu saya pernah bisa gitu. Jadi dia mensikapinya tekanan itu secara positif. Dia melihat itu sebuah tantangan gitu. Pak Hairil pernah mengalami situasi seperti itu, Pak? Sering. Karena saya sekolah sampai S3 ya. Oh iya, ini sekolah saya S3 dan susah lagi ya. Iya, jadi intinya yang dibentuk sampai S3 itu tadi daya juang ya. Daya bangkit lah ya. Daya bangkit. Kalau di proposal aja sudah nyerah, ya sudah nggak lanjut. Sama kayak saya mau ke utama yang tadi diceritakan di awal. Itu juga melatih stress tolerance, daya bangkit juga. Mekanisme, prosedur yang substansial yang harus dilalui begitu banyak gitu ya. Dan setiap tahapan itu harus ada hasil ya, dan itu diujikan, itu juga menempa menurut saya. Jadi pengalaman dia yang dia dapat itu menempa dia. Nah, kalau orang yang tidak pernah ditempa, dia gampang limbung ya. Gampang goyang ketika terpapar pada tekanan. Nah ini Pak Hairil, ada satu hal yang ini mungkin agak lebih berkembang sekali. Pertanyaannya adalah, ada banyak sekali yang mengatakan bahwa generasi muda, generasi yang kekini, mungkin generasi bukan milenial lagi, ke bawah lagi, itu
katanya saya sendiri nggak tahu benar nggak karena nggak pernah menguji, itu resistensi terhadap stresnya toleransinya cenderung rendah. Kira-kira seperti apa? Benar nggak itu sebenarnya? Saya tidak bisa pukul rata ya. Iya. Ada yang bilang begitu. Tapi saya sendiri tidak melihat begitu. Pada anak saya. Iya. Dia. Ini karena Pak Hairil yang memberikan pressure kali ya? Bukan ya? Saya natural saja. Natural. Organik kalau bahasa sekarang lagi. Ada istilah organik gitu ya. Jadi dibiarkan berproses dan kita tinggal memberikan arah-arahan, pagar-pagar, ini boleh, ini tidak boleh, tentang ininya begini dan begitu dan seterusnya. Peristiwa yang menafikan ya, yang membuat mengantitesis dari pernyataan tadi adalah anak saya berkali-kali gagal meroleh beasiswa dan pada akhirnya berhasil. Ya. Dia berkali-kali juga gagal masuk sekolah atau ikut lomba, tapi pada akhirnya berhasil. Jadi tidak juga seperti yang orang-orang pada umumnya bilang bahwa anak sekarang gampang stres dan juga itu ya. Berarti kesimpulan itu masih sifatnya umum dan belum teruji ya, karena ada juga orang-orang dari generasi yang lebih muda itu tuh juga cukup kuat ya, artinya toleransi stresnya juga cukup lebar dan mereka cukup sanggup untuk menghadapi tekanan-tekanan. Ya, meskipun secara umum ya. Dengan berjalannya waktu tentu toleransi itu akan semakin melebar. Oke. Ya, jadi kedewasaan itu butuh waktu. Ya. Mungkin dalam konteks tadi yang saya ceritakan, mencari beasiswa, ikut lomba, berkali-kali dia gagal dan bangkit, dia toleransi stres dalam area itu dapat. Tapi dalam area kehidupan yang lain belum tentu karena belum diuji. Jadi kematangan itu dengan waktu. Yang dari dalam, dari luar Pak Hairil, terkait dengan tadi ada pekerjaan, ada juga finansial dan sebagainya. Mana yang paling perlu diwaspadai, apalagi kita yang bekerja di kantoran nih, Pak? Ini pendapat pribadi ya. Finansial menurut saya. Finansial. Finansial. Karena ketika orang tertekan secara finansial, nanti dia bisa berkinerja buruk. Bisa berkinerja buruk. Bisa. Hubungan dengan teman. Oh, ini berarti saling mempengaruhi ya? Saling mempengaruhi. Sosial, pekerjaan, dan finansial. Finansialnya jelek, dia gampang tersinggung, memicu stres yang lain ya kan. Nah, makanya sebenarnya ini pintu masuk ya, finansial ini antara dirinya dengan lingkungan tadi di luar. Jadi dia tidak berdiri sendiri finansial ya. Iya. Kenapa? Gaya hidup dialah yang mungkin bisa menyebabkan persoalan finansial. Nah, ini ada gaya hidup lagi nih, ya kan? Irisan. Iya. Kalau murni faktor eksternal kan pekerjaan. Iya. Misalnya dari sistem kerja, dari atasan kan di luar kendali dia. Atau tadi sikap perilaku mitra kerjanya gitu ya, itu nggak bisa. Tapi kalau finansial ini, karena dia beririsan, maka menurut pendapat pribadi saya dia bisa mempengaruhi yang lain. Maka hati-hatilah bijaklah mengelola keuangan ya. Ya itu ada hubungan stres tadi ya. Katanya kan makin tinggi gaya dalam fisika kan, makin besar gaya makin besar tekanan. Ya. Nah, jadi gaya hidup yang tinggi itu apa ya? Tekanan itu gitu. Stres sendiri nanti gitu. Itu Pak Pulu. Terima kasih Pak.